Bayangkan sebuah ruangan bioskop yang penuh sesak, di mana setiap sudut ruangan bergetar oleh gelak tawa para penonton yang hampir kehabisan napas. Di layar bioskop, seorang pria dengan ekspresi konyol sedang melakukan aksi yang tidak masuk akal, memutarbalikkan logika dan menghancurkan semua kesedihan yang dibawa para penonton dari rumah. Pria itu dikenal sebagai Raja Komedi Asia, sosok yang selama lebih dari 3 dekade menjadi standar emas bagi genre film komedi Asia. Namun jika kita menghentikan film itu dan fokus melihat matanya, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Di balik topeng komedi Molei Tahu yang dia ciptakan, ternyata tersimpan sebuah rahasia yang pahit. Pria yang paling jago membuat dunia tertawa ini, ternyata adalah salah satu jiwa yang paling sulit menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ini adalah kisah tentang Stephen Chow, seorang bintang besar yang menjadi korban ambisinya sendiri. Namun sebelum kita mulai ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel The Purbas, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian menerima pemberitahuan setiap kali saya upload video baru. Kejayaan yang dunia lihat di puncak karir seorang Stephen Chow berakar dari sebuah tempat yang jauh dari kata mewah. Lahir di Hong Kong pada tahun 1962, Stephen Chow Sing Chi menjadi putra satu-satunya dengan 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Stephen tumbuh besar di sebuah pemukiman kumuh di Kowloon, Hong Kong, tepatnya di sebuah ruangan sempit yang harus dia tinggali bersama ibu dan saudara-saudaranya. Sejak kecil, Stephen sudah belajar tentang kerasnya hidup. Perceraian orang tuanya saat dia berumur 7 tahun, meninggalkan luka yang mendalam, sekaligus menjadi beban berat di pundak sang ibu, Ling Po Yi, yang harus membesarkan 3 anak sendirian. Stephen menyaksikan ibunya banting tulang melakukan 3 pekerjaan sekaligus dalam sehari, hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa makan. Kemiskinan tak hanya menjadi bagian dari masa kecil Stephen, tetapi juga menciptakan trauma yang mengiringinya hingga ke masa dewasa. Stephen senantiasa dihantui dengan ketakutan, takut kalau rasa lapar kembali menjadi bagian dari hidupnya. Dalam sebuah wawancara di masa dewasanya, Stephen pernah membagikan sebuah cerita yang menyayat hati. Jadi pada suatu hari saat dia masih kecil, ibunya pulang ke rumah membawakan sepotong paha ayam untuk Stephen, makanan yang tergolong mewah dan sangat jarang mereka nikmati saat itu. Akan tetapi, Stephen kecil dengan sengaja menjatuhkan paha ayam itu ke tanah hingga kotor. Akibatnya, dia dimarahi dan dipukuli oleh ibunya, yang menganggap Stephen tidak menghargai makanan. Di masa dewasa, Stephen mengungkap rahasia di balik kenakalannya kala itu, di mana dia mengaku sengaja menjatuhkan paha ayam tersebut. Jadi karena sudah kotor, Stephen tidak diperbolehkan untuk memakannya, dan akhirnya sang ibulah yang memakan paha ayam itu karena tidak mau menyia-nyiakan makanan. Sekali lagi, Stephen kecil sengaja menjatuhkan paha ayam itu agar ibunya tidak terus menahan diri dan selalu mendahulukan perut anak-anaknya. Di balik sosoknya yang kelak dikenal sebagai jenius di genre film komedi, Stephen adalah anak yang sangat peka terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya. Namun dia memilih untuk menyembunyikan perasaan itu lewat topeng kenakalan dan sikap diam. Di tengah kesuraman gang-gang sempit Kowloon, Stephen menemukan satu-satunya cahaya melalui sosok idolanya, yaitu Bruce Lee. Stephen yang saat itu belum genap berumur 10 tahun, menonton film The Big Boss di sebuah bioskop kumuh, dan sejak saat itulah, dia mulai bermimpi untuk mengikuti jejak Bruce Lee. Bukan sekedar ingin menjadi jago bela diri, tetapi dia ingin menjadi Bruce Lee yang terkenal dan bisa memiliki segalanya. Keinginannya itu, selanjutnya berkembang menjadi obsesi dan membangun pondasi tekad yang kuat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Stephen sadar bahwa di dunia ini, suara orang miskin tidak akan didengar, dan satu-satunya cara supaya suaranya didengar, maka dia harus menjadi seseorang, tak peduli seberapapun besarnya harga yang harus dibayar. Pengalaman-pengalaman di masa kecil inilah yang menjelaskan mengapa di masa depan, Stephen Chow dikenal sebagai sosok yang sangat perhitungan soal uang dan pekerjaan. Karena baginya, setiap film yang dia bintangi bukan hanya sebuah karya seni, melainkan sebuah pertempuran antara hidup dan mati, guna memastikan dia dan keluarganya tidak akan pernah kembali ke gang kumuh itu lagi. Rasa takut akan kemiskinan inilah, yang kelak akan mengubahnya menjadi seorang perfeksionis yang kejam di lokasi syuting. Dia tidak mencari pujian, tapi mengejar kesempurnaan yang bisa menjamin pundi-pundi hartanya tak berkurang. Namun sayangnya, ambisi yang lahir dari rasa takut itu pula, yang perlahan-lahan akan mengikis empati dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya.
Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah, Stephen Chow sudah mulai mempersiapkan diri untuk memasuki industri perfilman Hong Kong suatu hari nanti. Salah satu persiapannya adalah dengan mempelajari seni bela diri seperti Bruce Lee. Setelah lulus SMA, Stephen mulai menapaki karir di industri hiburan sebagai figuran di Rediffusion TV, dengan harapan suatu saat nanti, peran-peran kecil itu akan membawanya ke peran utama di sebuah film. Akan tetapi belum apa-apa, ambisi Stephen untuk menjadi seorang bintang besar segera berbenturan dengan realita pahit industri hiburan Hong Kong yang sangat kompetitif. Di awal karirnya, Stephen Chow berkali-kali menerima penolakan yang kejam dari industri. Salah satu yang paling dia ingat adalah insiden di tahun 80, di mana pada saat itu, Stephen membujuk Tony Leung sahabatnya untuk mengikuti audisi pelatihan artis di stasiun televisi TVB. Ini adalah pelatihan artis yang prestisius, yang sudah banyak menelurkan bintang-bintang besar di industri perfilman Hong Kong. Siapapun yang berhasil diterima, kemungkinan besar suatu hari nanti akan menjadi bintang terkenal di industri perfilman Hong Kong. Stephen Chow sangat bersemangat dan penuh persiapan mengikuti audisi tersebut. Sebaliknya, Tony Leung sahabatnya yang pendiam dan pemalu, mengikuti audisi tersebut hanya karena ingin menemani Stephen saja. Namun saat hasil audisi diumumkan, justru Tony lah yang diterima dan masuk ke pelatihan artis TVB angkatan tahun 80. Sedangkan Stephen harus menelan pil pahit kekecewaan. Dan ini bukan menjadi penolakan yang terakhir, karena di tahun berikutnya, Stephen kembali mengikuti audisi dan gagal. Barulah pada tahun berikutnya lagi, dengan bantuan Jamie Chick Mei Yan, tetangga sekaligus sahabatnya sejak kecil, Stephen akhirnya diterima menjadi peserta pelatihan artis TVB angkatan tahun 82. Akan tetapi, meskipun sudah bergabung dengan TVB, bukan berarti perjalanan karir Stephen mulus hingga ke puncak. Saat Tony Leung sahabatnya sudah memulai debut film, dan digadang-gadang akan menjadi idola berikutnya, Stephen hanya kebagian peran-peran ekstras saja. Misalnya, menjadi salah satu orang yang lewat di kerumunan, atau menjadi mayat yang bahkan tidak memperlihatkan wajahnya. Namun disinilah karakter unik seorang Stephen Chow mulai terlihat. Meskipun perannya tidak penting di sebuah film, Stephen kerap memprotes dan mengkritik sutradara secara lantang. Misalnya pada suatu ketika saat dia menjadi figuran yang muncul dan mati dalam hitungan detik, Stephen berteriak kepada sutradara dan meminta agar cara matinya dibuat lebih dramatis. Tingkahnya ini dianggap konyol oleh rekan-rekan seangkatannya. Bagaimana bisa seorang figuran berani-beraninya memprotes seorang sutradara? Namun sejatinya, ini adalah ciri-ciri seorang perfeksionis yang kelak akan membuat Stephen Chow dibenci sekaligus dipuja sebagai jenius di genre film komedi. Karena dinilai tidak memiliki visual untuk menjadi pemeran utama yang tampan seperti Tony Leung sahabatnya, TVB kemudian membuang Stephen ke acara anak-anak yang berjudul 430 Space Shuttle. Bagi Stephen, ini adalah sebuah penghinaan. Selama 5 tahun berikutnya, dia terjebak dengan peran sebagai pembawa acara anak-anak, yang harus selalu tersenyum dan tampil ceria di depan kamera. Padahal, di dalam hatinya, Stephen merasa gagal dan frustasi. Di tengah keputusasaannya itu, Stephen justru mulai bereksperimen. Di program anak-anak tersebut, dia mengembangkan gaya bicara yang aneh dan menggunakan ekspresi wajah yang datar namun lucu. Alih-alih meninggalkan TVB yang tidak memberinya kesempatan luas, Stephen menggunakan program acara anak-anak itu sebagai panggung untuk mengasah kemampuan komedinya. Di masa-masa sulit ini, Stephen belajar tentang satu hal penting, bahwa untuk bertahan di industri yang kejam dan kompetitif, dia tidak cukup hanya menjadi baik, tetapi harus menjadi luar biasa dan tak tergantikan. Ketidakadilan yang dia rasakan selama bertahun-tahun menjadi figuran, memicu sisi gelap dari dalam diri Stephen Chow muncul ke permukaan, yaitu sebuah keinginan untuk memegang kendali penuh atas segalanya, agar dia tidak pernah lagi diremehkan oleh siapapun. Setelah bertahun-tahun terjebak sebagai pembawa acara anak-anak, kesempatan untuk Stephen datang pada tahun 86. Sambil menjalani pekerjaannya sebagai pembawa acara anak-anak, Stephen menerima tawaran peran yang sedikit lebih besar di sebuah film yang dibintangi oleh Ti Lung, Leslie Cheung, dan Chow Yun-fat. Lalu pada tahun 88, dia ditarik oleh manajemen TVB dari divisi acara anak-anak ke divisi drama, di mana Stephen mulai mendapatkan peran-peran yang lebih serius. Salah satunya adalah film yang berjudul Final Justice yang dia perankan bersama Danny Lee. Film Final Justice bisa dikatakan adalah debut film pertama Stephen Chow di layar lebar, dan secara mengejutkan,
Penampilannya sebagai pencuri mobil amatir di film tersebut, ternyata mampu mengantarkan Stephen merebut predikat sebagai aktor pendukung terbaik di penghargaan film Golden Horse. Kemenangan ini menjadi sebuah validasi yang dibutuhkan Stephen. Setelah dia diabaikan oleh industri selama bertahun-tahun, dunia perfilman mulai memandangnya sebagai aktor pendatang baru dengan bakat akting yang patut diperhitungkan. Pemuda yang selalu tampil ceria di acara anak-anak ini, ternyata memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Namun yang belum mereka ketahui, Stephen memiliki senjata rahasia yang jauh lebih besar. Setelah kesuksesan film Final Justice, Stephen makin sering diajak untuk bermain di film-film lainnya. Bahkan pada tahun 90, pria 28 tahun ini menjadi sangat sibuk di lokasi syuting dengan bermain di 11 judul film di tahun yang sama. Dan setelah bermain di belasan film dengan tema-tema yang serius, Stephen akhirnya memutuskan untuk banting setir dan mulai mengeksplorasi gaya yang dia ciptakan sendiri, yaitu gaya mulai tahu, sebuah gaya komedi yang konyol dan tidak masuk akal. Humor-humornya juga absurd dan tidak logis. Namun ternyata, berkat kepiawaian akting teatrikal seorang Stephen Chow, gaya komedi ini ternyata diterima dengan sangat baik oleh publik Hong Kong pada masa itu. Melalui film yang berjudul All for the Winner pada tahun 90, gaya komedi Stephen Chow meledak dan segera menjadi standar untuk genre film komedi Hong Kong. Dalam sekejap Stephen Chow naik kelas, dari seorang aktor yang tadinya langganan sebagai figuran dan peran-peran pembantu, menjadi rajanya film komedi Asia. Dengan cepat nama Stephen Chow menjadi mesin uang bagi produser-produser film. Namun seiring dengan pengaruh yang makin kuat dia genggam, Stephen mulai menunjukkan sisi perfeksionisnya yang tak kenal kompromi. Semakin besar namanya, semakin tinggi pula standar kesempurnaannya, dan semakin tinggi karirnya melambung, semakin banyak orang-orang yang menjauhinya. Bagi Stephen, setiap adegan yang dia perankan adalah pertaruhan hidup dan mati untuk memastikan film tersebut sukses demi mengamankan pundi-pundi kekayaannya. Stephen mulai merasa kalau hanya dia yang benar-benar mengerti standar kesempurnaan itu. Dia juga mulai sering mengubah naskah secara mendadak di lokasi syuting, dan menuntut kerja keras lebih dari rekan-rekan dan kru film. Uang dan ketenaran memang telah menjauhkannya dari bayang-bayang kemiskinan di masa lampau. Namun di sisi lain, kesuksesan itu mulai membangun tembok yang tinggi, yang memisahkan seorang Stephen Chow dari interaksi hubungan antar manusia yang hangat. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 90-an, ambisi Stephen Chow di industri perfilman sudah bergeser, dari seorang aktor pencetak box office yang telah mengamankan posisi sebagai rajanya film komedi. Stephen selanjutnya menantang dirinya untuk terlibat di balik layar. Bekerja sama dengan sutradara dan penulis lain, Stephen debut sebagai penulis naskah dan sutradara di film From Beijing with Love pada tahun 94. Lalu dia terlibat di dalam produksi film Forbidden City Cop dan film The God of Cookery pada tahun 96. Perlahan-lahan, dunia menyaksikan transisi Stephen Chow menjadi seorang sutradara yang jenius sekaligus ambisius. Tidak hanya ingin membuat para penonton tertawa, Stephen ingin menciptakan sebuah mahakarya yang sempurna secara teknis maupun emosional. Pada tahap ini, dia sudah mengambil alih seluruh aspek dalam produksi film, mulai dari naskah, pemilihan pemain, hingga detail-detail terkecil dalam proses penyuntingan akhir. Kejeniusan Stephen Chow mencapai puncaknya pada tahun 99 melalui film King of Comedy, sebuah karya yang bisa dikatakan adalah semi-autobiografi dirinya sendiri. Sebagai penulis skenario dan sutradara, Stephen berhasil menunjukkan bahwa di balik konsep komedi mulai tahu yang dia sajikan, ada sisi kedalaman perasaan yang tragis dalam setiap adegan. Namun di balik keberhasilan film tersebut, reputasi Stephen Chow di lokasi syuting mulai berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dia dijuluki sebagai diktator yang tak kenal ampun. Dengan tangan besinya dia bisa memaki siapapun di lokasi syuting apabila sebuah adegan tidak sesuai dengan imajinasinya. Stephen juga bisa saja menghentikan syuting selama berjam-jam, hanya karena ekspresi seorang aktor figuran yang dia anggap tidak pas. Baginya, film adalah segalanya. Satu kesalahan kecil saja bisa berpotensi menjadi kegagalan total dalam produksi film. Stephen tak peduli kalaupun harus melukai perasaan seseorang. Yang terpenting, filmnya harus sempurna. Stephen seringkali lupa bahwa rekan-rekan dan krunya adalah manusia-manusia biasa yang memiliki batas kesabaran. Memasuki milenium baru, pengaruh Stephen Chow di industri perfilman Hong Kong semakin kuat. Pada tahun 2001, Stephen kembali menunjukkan kekuatannya dengan proyek film Shaolin Soccer,
yang sepenuhnya ditulis serta disutradarai oleh dirinya sendiri, tanpa kerjasama dengan penulis naskah atau sutradara lain. Shaolin Soccer menjadi pembuktian bagi kemampuan sinematik Stephen, yang berhasil memadukan kecintaannya pada Bruce Lee, sepak bola dan teknologi visual CGI yang canggih. Film Shaolin Soccer yang dia bintangi bersama Vicky Zhao, memecahkan rekor box office dan mengantar nama Stephen ke kancah internasional. Film ini juga berhasil menyabet 13 penghargaan di beberapa kategori, serta masuk ke puluhan nominasi di berbagai ajang penghargaan film di Hong Kong. Namun mirisnya, kesuksesan ini justru semakin mempertegas reputasi Stephen sebagai sutradara yang kejam. Di lokasi syuting, Stephen tidak akan segan-segan memaki para kru produksi, rekan-rekan artis bahkan artis yang lebih senior sekalipun, jika mereka tidak mengikuti standar kesempurnaannya. Meskipun sudah menjadi sebuah rahasia umum, bahwa bekerja dengan Stephen Chow sudah sama seperti bekerja dengan seorang diktator, buktinya masih ada saja orang-orang yang mau terlibat dalam proyek film Stephen Chow berikutnya. Dan kejeniusan sinematik Stephen Chow terjadi lagi pada tahun 2004 melalui film Kung Fu Hustle. Film ini menjadi proyek internasional pertama Stephen Chow, bekerja sama dengan studio film besar dari Hollywood. Kung Fu Hustle meraup kesuksesan secara global dan masuk ke puluhan nominasi penghargaan film di berbagai negara. Akan tetapi, di balik kemegahan setiap adegan laga yang memukau para penonton, terselip sebuah cerita yang tidak mengenakan selama produksi film tersebut. Stephen Chow diberitakan terlibat konflik dengan Sammo Hung, aktor dan koreografer laga legendaris terkenal. Sammo yang adalah salah satu tokoh yang paling dihormati di industri film Asia, akhirnya memutuskan untuk hengkang dari proyek film Kung Fu Hustle, karena dia merasa dilecehkan oleh sikap Stephen Chow, yang kerap mengubah naskah dan adegan laga tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengannya. Sammo Hung kemudian mengeluarkan pernyataan pedas yang membekas di kalangan insan sinema Hong Kong hingga saat ini, dengan berkata bahwa Stephen Chow hanya menganggap dirinya sendiri sebagai manusia, sementara orang-orang di sekitarnya hanyalah alat untuk memenuhi ambisinya. Konflik dengan Sammo Hung sudah cukup membuat penggemar merasa marah kepada Stephen. Namun konflik yang lebih menyakitkan lagi adalah retaknya hubungan Stephen dengan Eng Man Tat, pria yang selama belasan tahun mendampingi Stephen di banyak film. Mereka dikenal sebagai pasangan aktor yang tak terpisahkan di depan layar. Namun tiba-tiba, muncul rumor bahwa Eng Man Tat menolak untuk bekerja sama lagi dengan Stephen karena perselisihan jadwal dan masalah keuangan. Tidak ada klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak, namun dalam sebuah wawancara, Eng Man Tat dengan ekspresi sedih berkata bahwa dia merasa hubungan mereka sekarang sudah seperti orang asing yang tak pernah saling kenal. Kepergian Eng Man Tat dari hidupnya tak hanya membuat Stephen kehilangan rekan kerja, tetapi juga kehilangan sosok sahabat yang selama ini telah menjadi jangkar emosional dalam hidupnya. Dulu saat semua orang mulai menjauhi Stephen, Eng Man Tat tetap berdiri tegak di sebelahnya. Namun ternyata, diam-diam pria ini juga memendam kekecewaan yang mendalam terhadap raja film komedi itu. Di akhir dekade tahun 2000-an, Stephen Chow sudah berdiri tegak di puncak industri perfilman, kaya raya dan dipuja jutaan penggemar secara global, dan karya-karyanya juga tercatat dalam sejarah. Namun di puncak kejayaan itu, Stephen berdiri sendirian. Karena sejatinya, tahta kerajaan sinemanya dibangun di atas puing-puing persahabatan yang hancur, dan hati rekan-rekan kerjanya yang terluka. Salah satu hal yang paling ironis dalam hidup Stephen Chow adalah kenyataan bahwa pria yang pandai menulis dialog cinta ikonik dalam sejarah sinema Asia ini ternyata justru gagal mempertahankan satupun hubungan asmaranya di dunia nyata. Stephen adalah pria yang terjebak dalam dilema antara ambisi dan kasih sayang. Cinta pertamanya yang diketahui oleh publik adalah Jacqueline Lau, rekan sesama artis saat dia menjalani pelatihan di TVB. Jacqueline adalah sosok yang senantiasa menemani Stephen saat dia belum menjadi siapa-siapa, saat Stephen masih menjadi artis yang dibuang TVB ke acara anak-anak. Namun ketika Stephen sudah mulai dikenal sebagai aktor pendatang baru dengan masa depan cemerlang, Jacqueline harus menghadapi kenyataan bahwa kekasihnya bukanlah pria yang dulu dia kenal. Jacqueline saat itu mulai mendambakan pernikahan dan ingin membina keluarga. Namun di lain pihak, Stephen justru sedang berada di ambang kesuksesan besar. Pria ini memilih untuk mengejar karirnya dan mengabaikan keinginan Jacqueline, hingga hubungan itu pun berakhir dengan penyesalan Stephen seumur hidup, terutama setelah Jacqueline meninggal dunia akibat kanker pada tahun 2012. Banyak yang percaya bahwa lirik-lirik dalam lagu tema film-film Stephen merupakan kalimat demi kalimat surat cinta yang terlambat untuk Jacqueline.
Kisah asmara Stephen Chow selanjutnya yang paling terekspos publik adalah Athena Chu, pemeran peri Zixia di dalam film Chinese Odyssey. Chemistry mereka di depan layar adalah salah satu yang terbaik di industri perfilman Hong Kong. Namun di balik layar, hubungan itu sejatinya penuh dengan rahasia dari pihak Stephen dan rasa sakit dari pihak Athena. Selama 3 tahun bersama, Stephen tidak pernah mengakui hubungannya dengan Athena, karena pada masa itu dia sangat peduli dengan citranya. Stephen tidak ingin penggemarnya menjauh karena mengetahui kisah cintanya bersama Athena. Hubungan itu berakhir dengan sangat pahit, di mana dalam sebuah wawancara, Athena pernah menyatakan secara terbuka bahwa dia merasa harga dirinya hancur selama menjalani hubungan bersama Stephen. Dan tak cukup dengan tidak mendapatkan pengakuan di depan publik, Athena juga harus menghadapi pengkhianatan Stephen dengan wanita lain. Di dalam film, Stephen berkata bahwa dia akan memberikan cinta abadi selama 10.000 tahun kepada Athena. Namun di dunia nyata, dia bahkan tidak bisa berkata dengan lantang bahwa Athena adalah kekasihnya. Athena Chu selanjutnya menikah dengan seorang rocker yang bernama Paul Wong pada tahun 2012, dan mereka hidup bahagia di pedesaan dengan seorang putri. Setelah Athena Chu, muncullah Karen Mok, seorang aktris dan penyanyi dengan citra yang dipandang lebih intelek, serta dinilai lebih mampu mendukung kreativitas Stephen di dunia perfilman. Mereka berkolaborasi dalam beberapa film terkenal, yang salah satunya adalah film Chinese Odyssey di mana Athena Chu menjadi pemeran utama. Athena Chu memang tidak pernah mengungkap siapa orang ketiga yang masuk ke dalam hubungannya bersama Stephen Chow, namun publik menduga kuat bahwa Karen Mok lah orangnya. Akan tetapi sama seperti hubungan-hubungan sebelumnya, Stephen tetap konsisten mengutamakan karirnya dibandingkan kisah cintanya. Hubungan itu pun kandas setelah 3 tahun bersama. Karen Mok kemudian menikah pada tahun 2011 dengan seorang pengusaha berkebangsaan Jerman yang bernama Johannes Nateter. Setelah perpisahannya dengan Karen Mok di tahun 98, di tahun 99, Stephen mengumumkan hubungannya dengan Alice Yu Manfung, yang tak lain adalah penasihat keuangannya sendiri. Alice menjadi hubungan asmara terlama Stephen Chow, yaitu selama 11 tahun. Namun alih-alih berujung di pelaminan, kisah cinta mereka malah berakhir di meja hijau. Pada tahun 2010, Alice menggugat Stephen secara perdata terkait komisi investasi yang belum dibayarkan. Insiden ini memperlihatkan bahwa dalam urusan asmara sekalipun, Stephen Chow masih berurusan dengan hitung-hitungan bisnis yang rumit. Proses legal ini berjalan selama 10 tahun dengan kekalahan dari pihak Alice. Namun pertarungan panjang ini sukses mengikis 11 tahun romansa di antara mereka. Dan setelah masalah hukum dengan Stephen Chow selesai, Alice Yu menikah dengan pebisnis kaya raya yang bernama Andrew Liu pada bulan Februari tahun 2021. Kini di masa tuanya, si raja komedi ini harus menghadapi kenyataan pahit dari keputusan-keputusan egoisnya di masa lalu. Dalam sebuah wawancara televisi yang sangat emosional, pembawa acara bertanya kepada Stephen, mengapa dia tidak pernah menikah. Stephen terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah, "Lihatlah keadaanku sekarang, apakah menurutmu aku masih punya kesempatan?" Stephen mengaku bahwa jika saja dia bisa mengulang waktu, maka dia tidak akan membiarkan dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Stephen menyadari bahwa tahta yang dia bangun dengan kerja keras dan perfeksionisme gila itu, tidak bisa memberikan kehangatan untuknya di malam hari. Kegagalan Stephen Chow dalam berkomitmen, bukan karena dia tidak mampu mencintai, melainkan karena dia terlalu mencintai karya-karyanya, hingga tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk cinta lain di hatinya. Stephen telah mengorbankan setiap wanita yang pernah mencintainya dengan tulus, demi satu adegan sempurna, demi film yang menembus box office, dan demi keabadian namanya di dunia perfilman. Namun keabadian itu kini terasa sangat sunyi. Pria yang dulu mampu membuat seluruh dunia tertawa, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa walaupun dia telah memenangkan dunia, Stephen telah kehilangan jiwa-jiwa yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang seharusnya menjadi temannya di masa tua. Seolah menua dalam kesepian batin masih belum cukup menyiksa. Di masa senjanya, Stephen Chow masih harus menghadapi badai yang paling dia takuti sejak kecil, yaitu kesulitan finansial. Pada tahun 2020, publik dikejutkan dengan kabar bahwa sang raja komedi terjerat hutang dalam jumlah yang sangat besar. Selain hutang kepada mantan kekasihnya, Stephen dilaporkan memiliki kewajiban kepada beberapa investor yang belum dia selesaikan.
Stephen dikabarkan harus menjaminkan rumah mewahnya di puncak bukit Hong Kong yang bernilai miliaran dolar, demi menutupi kewajiban finansial akibat kesepakatan bisnis yang gagal, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri film. Realita ini menjadi ironi yang sangat pahit. Bagi seorang pria yang seumur hidupnya berjuang untuk menjauhi kemiskinan, semua hal dia lakukan demi mendapatkan stabilitas finansial, tak peduli seberapapun mahalnya harga yang harus dia bayar. Kini jika kita melihat potret-potret Stephen Chow di media sosial atau berita, kita tidak akan lagi melihat sosok pemuda lincah yang pandai bersilat lidah, melainkan seorang pria tua dengan rambut putih yang dia biarkan apa adanya. Seringkali, Stephen terlihat di depan publik dengan memakai topi atau masker, berjalan menunduk, seolah-olah ingin menghilang dari dunia yang dulu pernah membesarkan namanya. Rambut yang memutih itu, bukan hanya tanda alami usia tua, melainkan simbol dari beban pikiran, tekanan perfeksionisme, dan mungkin simbol dari penyesalan yang dia pendam sendirian. Stephen Chow memang telah menjadi legenda hidup, rajanya film komedi Asia, dan tahtanya itu, mungkin tetap akan menjadi miliknya selama beberapa dekade ke depan, karena harus kita akui bahwa belum ada lagi aktor baru, yang bisa menandingi penampilan dan kekonyolan seorang Stephen Chow di layar perak. Namun pertanyaannya, apakah semua kejayaan itu sebanding dengan rasa sepi di masa tuanya? Di akhir video ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa kejeniusan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Stephen Chow adalah bukti nyata bahwa kesuksesan finansial dan ketenaran global tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan hati.